Dari sahabat Muhammad Rusdianto dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pantas jika seorang ustadz selalu membahas tentang materi seks? Tentang? Materi seks. Saya tahu itu memang perlu membahas materi tersebut. Namun bagi saya terasa aneh jika setiap kajian beliau selalu membahas materi tersebut bukan dengan bahasa yang sopan, namun bahasa yang kurang pantas didengar pelajar seperti kami. Bahkan dari kami SMA tertawa karena bahasa yang diucapkan itu. Mohon Buya pencerahannya, apakah yang harus saya lakukan dan apakah saya salah jika mencelanya? Itu saja Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran mengajarkan dengan bahasa indah. Basyiruhunna, dalam Al-Quran basyiruhunna mubasyarah. Bukan jami'uhunna, bukan. Jadi dengan istilah, dengan kalimat-kalimat yang orang faham, tapi tidak kalimat yang terang-terangan begitu. Ini disyaratkan. Sampai Nabi dengan bahasa idza jalasa ar-rajulu ala arba'in, kalau seorang laki-laki duduk di antara perempat-empat, nah, fa ajhadahu falyaghtasil. Waqad wajaba lahu ta'u falyaghtasil aw maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang laki-laki duduk di perempatan, di empat, maka di segi empat ada arba, itu empat, ada empat, maka hendaknya sudah wajib mandi. Ini maksudnya faham. Jadi mohon maaf kalau perempuan terang ada tangan, kaki kan empat begitu. Jadi gak langsung bahasa-bahasa. Tapi orang faham. Nah, Ustadz pun demikian. Memang pembahasan seks ini kadang harus diajarkan. Kadang-kadang masalah, ada beberapa hal, tapi bukan untuk mengundang tawa. Bahkan kalau kita ingin membicarakan hal yang demikian, hendaknya diangkat wibawa majelis itu supaya tidak membawa orang pada tertawa. Disebutkan tentang mohon maaf alat ini laki perempuan, disebutkan dalam fikih dan harus dijelaskan. Apalagi bahasan haid dan sebagainya, apalagi bahkan masalah keluar mandi dan sebagainya, itu perlu diangkat wibawanya majelis. Jangan dijadikan bahan guyonan. Kalau bahan guyonan, masya Allah itu rendah. Menjadi majelis itu majelis rendah. Sehingga anak SMA pun tertawa menjadikan majelis jorok. Nah, jadi membicarakan hal tersebut jika memang dibutuhkan dan pada waktunya adalah diperkenankan, akan tapi tetap hendaknya wibawa majelis adalah tetap dijaga. Dan jika orang sudah paham dengan satu kalimat, tidak usah ditambah dua kalimat. Jika sudah paham dengan isyarat, tidak usah pakai terang-terangan. Bahkan kadang-kadang memang ustadznya ustadz jorok, sak gaya-gayanya tuh saat ditirukan suara-suara segala macam. Ini memang nasib buruk punya guru begitu. Nah, ini nasib buruk muridnya punya guru begitu. Ini nasib buruk. Akhlaknya tidak ada. Bagaimana kalau gurunya tidak berakhlak ya? Akhlak nomor satu. Jadi kalau memang, dan pembahasan masalah itu sangat penting. Sebab ada ini juga jarang dibahas di majelis. Mungkin karena dianggap ini ya sa'ru atau apa bahasa Jawa sa'ru atau kurang sopan dan sebagainya. Padahal itu harus dibahas. Akan tapi tetap mohon wibawa majelis tetap diangkat. Jangan malah jadi bahan tertawaan di majelis. Ini perlu. Jadi diperlukan bicarakan masalah hal tersebut karena ini masalah prinsip penting itu. Dalam urusan suami istri penting. Bahkan banyak kegagalan gara-gara gagal di dalam memahami masalah ini. Tapi mohon di saat membahas masalah ini diangkat wibawa majelis sehingga majelis tidak terkotori dengan kalimat-kalimat kotor atau direndahkan oleh orang gara-gara ustadznya berbicara dengan tidak terhormat. Wallahu a'lam bishawab.